Kota Tasikmalaya merupakan salah satu daerah otonom di wilayah Jawa Barat yang berdiri pada tahun 2001 dan merupakan hasil dari pemekaran Kabupaten Tasikmalaya. Kota Tasikmalaya memiliki jumlah penduduk sebanyak 657.477 jiwa pada tahun 2015. Kota Tasikmalaya terdiri dari 10 kecamatan dan 69 kelurahan. Hingga saat ini, perekonomian Kota Tasikmalaya terbilang sudah berkembang secara pesat dengan didukung oleh adanya sarana prasarana yang sudah memadai, seperti contohnya banyak jalan raya dan terdapat pasar modern maupun pasar tradisional. Salah satu sektor yang menjadi penyumbang nilai ekspor dari Kota Tasikmalaya adalah kerajinan, seperti contohnya kerajinan cenderamata dan kerajinan tepat guna. Kerajinan-kerajinan khas Tasikmalaya itu sendiri dapat dibedakan kembali menjadi beberapa jenis seperti kerajinan kayu yang meliputi mebel dan kelenggelis, kerajinan dari bambu seperti tirai, alat musik, hiasan dan perabotan, kerajinan lukis seperti batik dan payung gelis, kerajinan dari konveksi seperti gamis, border, sorban dan peci, kerajinan anyaman seperti mendong, kerajinan makanan seperti bakso, opak, dodol, tutuk oncom, dan sebagainya. Salah satu yang menarik perhatian adalah kerajinan payung gelis yang bentuknya dapat dilihat pada lambang Kota Tasikmalaya. Payung gelis Tasikmalaya memiliki ciri khas yang membedakannya dengan jenis payung lainnya. Dari segi bentuk, payung gelis Tasikmalaya memiliki kerangka dari bambu, pegangan payung terdiri dari kayu, dan tudungnya terbuat dari jenis kertas semen dan saat ini mulai digantikan dengan kayu. Dilihat dari segi bentuknya, tidak heran jika payung ini dinamakan payung gelis. Payung gelis berarti payung yang cantik dan indah dan bernilai estetis tinggi. Kampung Panyingkiran yang terletak di Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya menjadi sebuah cikal bakal kerajinan payung gelis. Payung cantik berbentuk mirip payung Cina ini pertama kali dikembangkan oleh seorang tokoh yang dikenal dengan Muhyi pada tahun 1930-an. Sebenarnya, niat awal Muhyi ini adalah membuat pelindung diri dari terik matahari saat pergi ke ladang. Namun, masyarakat sekitar ternyata tertarik untuk membeli payung Muhyi. Akhirnya, beliau berpikiran untuk menjual payung dengan menambahkan hiasan motif-motif bunga agar lebih menarik. Maka disebutlah dengan nama payung gelis. Lama berkembang seiring dengan kesuksesan Muhyi menjadi pengrajin payung gelis, membuat masyarakat Panyingkiran banyak yang belajar membuat payung, dan akhirnya sebagian besar masyarakat kampung Panyingkiran berprofesi sebagai pengrajin payung gelis. Hingga memasuki tahun 1990-an, payung gelis mulai mengalami masa keemasan. Hal ini karena pada masa Orde Baru saat itu mempedulikan keberadaan UKM dalam rangka membangun perekonomian yang merata. Kerajinan payung gelis saat ini sudah terancam punah karena hanya tinggal beberapa pengrajin saja yang masih terus memproduksi payung gelis ini. Salah satunya yang masih beroperasi hingga saat ini adalah usaha payung gelis mandiri di Panyingkiran, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya. Para pengrajin payung gelis di sini merupakan masyarakat sekitar, seperti termasuknya ibu-ibu rumah tangga yang beberapa pekerjaannya bisa dilakukan di rumah. Hal ini menjadi sebuah bentuk pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan potensi sumber daya manusia dan membantu perekonomian sekaligus membantu melestarikan kearifan lokal di Tasikmalaya. Perkenalkan, nama saya Yayat Sudrajat. Kebetulan usaha di bidang kerajinan payung gelis yang bertempat di Panyingkiran, Kelurahan Panyingkiran, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya. Kami mencoba usaha itu waktu sekitar tahun 1998 dan alhamdulillah sampai sekarang masih produktif, masih bikin payung gelis.
Sebelum kami merintis usaha payung gelis, kebetulan saya suka belajar payung atau kerjalah dari saudara di luar sana, sebelah sana. Nah kemudian karena terdorong faktor ekonomi, waktu itu saya udah nikah, kenapa tidak buka sendiri? Ya alhamdulillah, yang tadinya saya ngontrak, nggak punya rumah, punya usaha, bisa menyekolahkan anak dan sebagainya. Jadi untuk usaha cukuplah. Suasana COVID sangat mempengaruhi sekali. Yang pertama konsumen tidak ada, yang kedua karyawan tidak ada. Bahkan sekarang juga saya nggak karyawannya, tinggal 3 orang, 4 orang lah. Yang dulu 10 orang, tinggal 4. Terus terang kalau waktu COVID itu karena karyawan dan saya sendiri gitu susah, ya otomatis ada yang untuk mengatasinya, walaupun tidak normal seperti dulu tapi ada pesanan, tapi nggak mencukupi lah. Kadang-kadang 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, bahkan tidak ada sama sekali. Nah ya akibat dari krisis ekonomi COVID itu tabungan anak CM, pokoknya mau pakai biaya sehari-hari aja, itu aja. Jadi kita seolah-olah kayak mulai kembali. Itulah. Kalau untuk lingkungan di sini selain menyerap tenaga kerja, ya bisa membantu juga kan. Kebanyakan kan yang kerja itu ada ibu-ibu, jadi ibu-ibu bisa dikerjakan di rumahnya masing-masing gitu, membantu suaminya lumayan gitu. Nah kemudian untuk lingkungan, karena kalau dulu tahun 90-an lah, hampir tiap hari turis ke sini. Jadi travel itu ada paket ke Payung Gelis, ke sana pasti tiap hari ada turis ke sini. Nah kemudian setelah ada bom Bali nggak ada. Nah itu dari sana, awal dari sana nggak ada turis lagi ke sini. Kalau dulu memang tiap hari turis. Jadi untuk suasana turis gitu rame lah, baru udah mau komonya segera ngabring ini kali orang bule. Nah jadi dengan ikon Payung Gelis, bahkan pemerintah dulu itu ada rencana mau dibuat destinasi wisata di sini katanya, tapi mungkin lingkungan kurang mendukung karena ada persyaratan tertentu lah mungkin gitu. Kalau untuk pengrajin, kalau pemasaran sasaran utamanya kan kalau untuk lokal toko-toko lah ya. Kalau untuk luar kota ke Bandung, Jakarta, tapi yang notabene biasanya untuk hiasan gini lah. Ada yang punya kafe, ada yang punya restoran, punya hotel, ada untuk souvenir gitu. Jadi mungkin kalau dulu payung itu fungsional, hendak pakai panas dan hujan. Kalau sekarang kan hanya untuk dekorasi dan bukan lagi hendak pakai, padahal sebetulnya untuk dipakai gitu. Dulu kan di sini hampir 90% semua penduduk Panyingkiran ini usaha payung gelis. Nah, kenapa tidak sampai sekarang hanya beberapa orang? Karena dulu itu sebelum ada payung yang terbuat dari rangka besi, nah itu semualah hampir di pasar juga ada payung, jual payung. Bahkan
lamun cek bahasa Sunda masih gak ngajualan suuk lah gitu kan, jual payung tembak kating ku payung. Nah setelah masuknya payung yang terbuat dari berasi kalah bersaing, banyak pengrajin payung yang belum tikar yang alih profesi sampai tahun 70 80 nggak ada pengrajin payung. Nah kemudian setelah sekitar kisaran 82 85 lah, Pak Sahro dua saya itu mencoba memperkenalkan kembali bahwa di sini dulu ada payung gelis. Nah dari sana berkembang sampai di sini ada 5 pengrajin. Salah satunya saya. Yang dekat-dekat aja keluarga. Yang dekat keluarga, terus tetangga sekitar gitu yang pengen aja gitu, ingin minta kerjaan, itu aja. Secara khusus enggak, kalau mau yang kerja aja gitu. Tapi kalau ada yang nyuruh saya suka pelatihan. Oke, latih payung. Bahkan mahasiswa banyak lah di UPI di mana tuh, di banyak lah yang kesini yang pengen praktek. Dari sendiri yang saya ingat itu pertama modal pokok saya itu 250.000 tahun berapa lah, pokoknya modal saya itu pinjam di istri, pinjam duit usaha payung. Dengan 250.000 kita bikin 1 kodi, kemudian jadi 2 kodi, jadi 3 kodi, 5 kodi, gitu aja terus. Nah untuk kesininya kita kerjasama dengan bank, banyak nawaran lah pokoknya. Wah data datang kan. Kita cobalah, ayo sebanyak 11 kali abang teh sampai saat ini. Karena kemarin COVID saya bicara aja sama jadi di eureunkeun heula, eureun teh setar lah gitu. Tas si ibu-ibu yang barusan lumayan yang bikin bunga sehari 50 beres, 100 biji kalau yang kecil beres. Kalau rutin kan lumayan, kalau udah normal mah sekarang dia normal, jadi itulah. Paling juga kita kan kalau untuk meningkatkan kualitas atau apa aja lah, desain mungkin kita biar aja di Google kan banyak motif-motif. Yang susah itu motifnya bagus, yang ngerjakannya nggak bisa gitu, itu aja. Tapi kalau untuk mungkin ke depan kan sekarang kata saya juga era digital, bisa di print, bisa pernah ada yang minta begini kan susah digambar, di print boleh gitu aja sebetulnya. Tapi mungkin print sama dengan tangan itu nilai seninya beda, gitu aja. Kalau untuk nilai seni harus dilukis secara tradisional. Kalau untuk mengejar target ekonomi, print aja gitu. Harapan ke depan mah yang pertama semoga perekonomian Indonesia normal kembali. Ya namakan minyak di Harare saya. Nah, yang kedua mungkin ke depan ada pengusaha baru, anak muda lah anu pingin melanjutkan usaha payung. Yang ketiga mungkin harapan ya malah harapan aja,
kita pengen punya cabang di mana gitu lah, di Jakarta, di Surabaya, bahwa bukan hanya di Tasik pusatnya, tapi ada cabang-cabang di kota-kota gitu. Jadi kalau orang Surabaya perlu payung, nggak usah ke Tasik, di sana juga ada kan gitu. Harapan itu cuma mimpi loh, tapi mimpi harus tinggi. Mungkin itu